ada juga lah warna-warni ya saudara. Dulunya di Malaysia itu saya banyak belajar Bible ya, belajar Alkitab ya. Apa yang saya tak paham itu saya bertanya-tanya dengan suami saya saudara. Dia mengajarkan saya, puji Tuhan. Saya kawin dengan orang Pakistan, puji Tuhan, dia pun sudah bertadin ya. Dia datang dari Pakistan, dia percaya kepada Yesus waktu dia umur 17. Aku ingat suami saya ini Islam, kau saudara. Ya, tapi malah dia percaya Yesus. Jadi murtad saudara. Hancur saudara karena aku itu Bukan karena suami, Bapak Ibu. Mungkin ada yang tidak tahu, suami Mbak itu dulu juga Islam, orang Pakistan. Jadi Mbak itu dulu mau nikah sama suaminya yang ini, ya. Maunya malah biar ikut sama Mbak Aziza. Dia Mbak cerita Akin. Setiap suami pulang ke gereja, kau marahin dia. Kau marahin abangku, kau, Mbak. Ini saudara-saudara ini kalau bicara itu pakai dalil. Saudara, aku kan udah bilang, aku bodoh, gak tahu dalil-dalil saudara. Hanya saya tahu dengan Tuhan Yesus. Itu saja saudara. Bagaimana saudara? Bagaimana itu? Amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saya orangnya gini saudara. Kalau saya sudah keluar ya, saya itu mengeluarkan semuanya apa yang sudah ada, bukan itu simpan-simpan apa yang sudah ada kejadian saudara. Saya sudah mengalami saya sendiri saudara. Ini bukan apa itu, bukan berkata-kata saja saudara. Aku sudah merasakan saudara. Aku sudah datang dari sana, dari Madura saudara. Ini saudara, kalau mau tahu saya orang Madura ya. Pakong Pamekasan, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan ya, Kampung Sumber Bintang Pakong, tulis. Cari nama saya Aziza di sana. Kalau Anda tak percaya, mereka itu malu saudara. Karena mereka itu malu kalau kiai itu nggak hormat sama mereka. Keluarga aku aja juga bilang gitu, yang di Madura sana sekarang. Amin, kamu juga ya aku nggak tahu. Tuhan memberkati juga ya. Jelaskan kenapa Bapak tidur dengan anaknya. Itu nggak tahu Pak. Tanya dulu Pak siapa. Hei sayang. Sayang, kamu tahu nggak sayang? Aku nih memang belum beritahu juga dengan orang biar tahu ya. Ini ya. Apa aja? Waktu aku kecil, aku fikir-fikir itu waktu saya sudah ada merasakan dua ya. Ini saudara ya. Abang kandungku sendiri waktu itu aku masih kecil, dia sudah mau perkosa saya ya. Nomor dua, aku pergi ke pondok pesantren. Saudara kandung? Ya. Aku memberitahu ini, biar siapa-siapa yang dengar di sana, biar dia sedar ya. Abang kandung saya sendiri waktu kecil, dia mau perkosa saya. Ya, aku masuk ke pondok pesantren dengan... Umur berapa kau itu, Mbak? Umur berapa kau? Masih kecil, masih SD. Aku ingat, aku cuman 2 orang di rumah saya dengan dia. Nggak ada orang lain. Ini abang kandung saya sendiri, saudara. Ya Allah. Saudara ya, tulis ini. Abang saya belum beritahu dengan dia, saudara. Saya sudah bilang dengan abang saya, satu hari nanti aku akan keluarkan kamu siapa. Satu kali di rumah saudara. Di rumah. Abang saya sudah membuka seluar saya, ya. Kancut saya ya. Oke? Nomor 2 di pondok pesantren karena saya pergi ke pondok. Begini sudah. Belum. Sama abangmu. Dia sudah buka seluar saya, kancut saya. Belum. Tapi sudah digituin. Belum. Aku nangis sayang. Nomor 2, saya pergi pondok pesantren, saya dengan ibu saya, aku ingat orang lain, tapi aku pikir-pikir siapa ya? Oh, aku ingat abang saya dulu buat kayak gini. Waktu itu abang saya tidur di luar, aku tidur di kamar, 2 orang dengan 2 perempuan. Itu sama-sama kawan saya yang ada di pondok pesantren. Waktu itu saudara, sarung saya dibuka sudah saudara. Mau diperkosa dengan abang saya sendiri saudara. Coba bayangkan saudara. Sudah besar sedikit aku dijual sama om saya saudara.
Dijual 500.000 di kampung saya, saudara. Aku dipaksa dikawinkan juga, saudara. Mau pergi ke Malaysia juga, saudara. Aku dijual, saudara, dengan sendiri, saudara. Aku dijual. Coba bayangkan, saudara. Betapa besarnya Tuhan Yesus itu sudah menyelamatkan saya, saudara. Di Malaysia ini, saudara, senang cari uang. Senang, saudara. Banyak senang sekali, saudara. Tapi puji Tuhan ya, saya sebelum kawin dengan saya suami, saya sangat takut, saudara. Karena apa? Saya sudah merasakan dari yang pertama, suami sudah meninggalkan saya, saudara. Tapi saya menangis selalu. Saya menangis dengan suami saya. Saya takut, saudara. Tapi puji Tuhan, suami saya bilang, saya bukan Indonesia, saya bukan Bangladesh, saya bukan Melayu, saya bukan Cina, saya bukan Indonesia, He said, I'm the Pakistan. I'm the Mortadin. I will love you forever. My husband said. Merinding aku kau. Suaminya itu bilang suaminya nerima dia apa adanya gitu, Bapak Ibu ya. Karena suaminya itu dari Pakistannya kan orang Islam, terus masuk ke Kristen. Jadi suaminya bilang, aku ini sudah murtadin. Aku sudah jadi anak Tuhan dan aku akan menerima kamu apa adanya. I will love you forever. Merinding aku. Mbak, semoga masih ada stok kayak cowok kayak gitu ya, Mbak ya. Wes. Menangis, saudara. Sebelum tidur saya menangis. Sebelum makan saya selalu menangis. Saya tengok suami punya muka. Betulkah suami kamu betul nggak sayang sama saya? Ya, betul. Saya sudah kawin. Saya orang susah. Saya orang tak ada sekolah. Saya jelek. Saya pendek. Saya hitam. Suami saya terus peluk. Dia cakap dengan saya, kamu jalan lurus, saya pun jalan lurus. Lagi saya simple, saya suami bilang sama saya, ini satu roti. Kalau kamu hidup dengan saya, mendingan kamu dengan anak yang makan, aku nggak makan nggak apa-apa. Dia bilang gitu suamimu. Ini belum ada anak, sayang, belum ada anak, baru-baru kawin. Ini suami saya lebih simple dengan saya, saudara. Ini satu simple ya dengan kamu. Dia bilang, ini ada satu roti. Kamu boleh hidup nggak dengan saya? Kalau contohnya saya nggak ada duit, susah, bankrupt semuanya, nggak ada duit ya, kita suami istri, kamu makan separuh roti, aku separuh roti, kamu boleh hidup nggak dengan saya? Dia bilang. Aku bilang dengan saya suami, aku bukan kawin dengan kamu untuk harta. Suamiku, aku mau kamu jaga saya, aku mau you love saya. Peluk saya, ajar saya ke jalan yang benar. Suami saya menangis, saudara. Aku susah dapat perempuan ini. Kenapa perempuan ini boleh bercakap kayak gini? Dia bilang. Dia menangis, saudara. Karena saya bilang sama dia, saya tak mau uang. Saya mau you jaga saya, bimbing saya, dan sayang saya. Karena saya tak ada orang sayang sama saya, saudara. Puji Tuhan, saudara. Walaupun saya hari-hari perang dengan saudara, tapi suami saya masih dengan saya, saudara. Dijaga banyak saudara saya di kampung. Orang tua saya, adik-beradik saya dengan anaknya, semua dijaga, saudara, dengan suami saya. Kampung-kampung saya, semua sudah dijaga, saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan, walaupun saya dipanggil kafir, orang murtad ya, paling jijik di dalam dunia, gak ada surga. Tapi saya tak peduli ini semua. Saya sudah ada Tuhan Yesus. Tiada seorang pun yang menghalang saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saya memberitahu sama kamu, Anda yang belum percaya kepada Yesus, kamu semua tak boleh halang saya. Untuk abang saya, untuk ibu saya, adik saya, kamu semua tak boleh halang saya untuk saya percaya kepada Yesus. Itu hak saya percaya kepada Yesus. Itu hak Yesus untuk memilih saya, membimbing saya ke jalan yang benar. Kalau saya masih di Islam, saudara, saya mengerjakan yang kotor-kotor, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, semenjak saya percaya Yesus,
Tuhan selalu dengan saya. Tuhan selalu mengajarkan saya dengan kasih, saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Sedih, saudara. Waktu itu ya, saya sembahyang, saya mengaji, saya puasa, saya bayar fitrah, makan itu daging lembu untuk menebus dosa saya. Tapi saya tak pernah mempunyai dengan kasih saya. Tak pernah, saudara. Tak pernah, saudara. Apabila saya percaya kepada Yesus, saya merasakan dengan kasih. Saudara-saudari yang belum percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus ini bukan dengan kekayaan saudara, tapi dengan hidup kekal selama-lamanya Tuhan. Selama-lamanya, saudara. Kamu tak merasakan ya, saudara? Aku sudah merasakan, saudara. Saya sampai sekarang, saudara, saya pakai saya dengan uang. Bulan ini tanggal 13, ibu saya ada interview ke migration Amerika di Jakarta. Tapi sebenarnya dia bukan mau datang ke sini, saudara. Dia mau pakai uang saya. Adik-beradik saya mengajarkan ibu saya untuk mengambil uang saya sebanyak-banyaknya. Dia sudah tak mau dengan saya. Tapi saya tak apa. Saya ada Tuhan Yesus. Susah payah saya kerja pagi, saya malam di sini untuk jaga keluarga saya. Saya tahu mereka itu masih Islam, tapi Tuhan Yesus mengajarkan saya untuk mencintai mereka, untuk memaafkan mereka. Tapi mereka itu pakai saya dari dulu sampai sekarang. Saudara, mereka itu sebenarnya tak sayang dengan saya, tapi saya datang untuk mereka, untuk jaga mereka, karena Tuhan Yesus mengajarkan saya untuk memaafkan mereka, untuk menyayangkan mereka. Bukan saya balas dendam, saudara, bukan. Tapi tak apa, saudara, sekarang saya memberitahu dengan Anda yang percaya kepada Yesus, saya tak ada saudara, saya tak ada ibu, saya tak ada adik-beradik, saudara. Saya dijauhkan, saudara. Tapi Tuhan Yesus dengan saya. Tuhan Yesus dengan saya. Dia sayang saya. Dia cinta sama saya. Walaupun anaknya berdosa, dia selalu memaafkan saya, saudara. Puji Tuhan. Saya mau sharing, saudara, tentang kepercayaan saya sekarang. Kepercayaan saya sekarang itu sangat jauh, saudara. Sangat jauh. Sangat jauh, saudara. Suami saya sayang saya. Anak saya sayang saya. Suami saya tak pernah pukul sama saya. Dia selalu jaga saya, saudara. Tapi darah saya sendiri, ibu saya, adik-beradik saya, Tuhan Yesus hanya yang tahu. Dia pakai saya, saudara. Dia selalu pukul saya, saudara. Dia ambil ini rambut, saudara, digoleng-goleng, diinjak-injak, saudara. Waktu itu saya mau meninggal, tapi masih Tuhan Yesus selamatkan saya, saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Saya berterima kasih dengan Tuhan Yesus. Walaupun macam mana, walaupun bagaimana ya ke bahasa Indonesianya, macam mana di Malaysia, bahasa Malaysianya. Saya sudah memberi kasih dengan ibu saya, dengan abang saya, dengan keturunan abang saya yang istri nomor 1.
istri adik saya nomor satu. Saya sudah balas dengan kasih dengan mereka. Walaupun mereka itu tak mau dengan saya, aku tak masalah, saudara. Tak ada masalah dengan saya, saudara. Saya cuma takut Tuhan akan tinggalkan saya. Itu saja, saudara. Karena kalau saya meninggal, saya mau jawab dengan Tuhan Yesus, apa yang saya buat di dalam dunia. Iya, saudara. Di tempat saya itu hanya saya satu. Sudah banyak orang yang tahu di sana saya itu jadi murtad. Mereka itu sangat jauh dengan saya, saudara. Sangat jauh. Dan menghina, caci maki. Tapi saudara, saya sudah lupa ya, karena saya sudah lama nggak baca Bible. Di sini itu sibuk cari uang untuk jaga keluarga, kononnya ya. Di dalam Alkitab ini kalau tak salah Matius 5:1, mungkin kalau saya tak salah ya. Di sini sudah diajarkan, apabila kita sedih, dihina, dicaci banyak orang, kita itu harus berbahagia dan bersukacitalah. Ya, karena Tuhan Yesus itu sudah menyiapkan sesuatu untuk kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, amin saudara. Ya, amin saudara. Puji Tuhan. Banyak orang yang saudara ya, banyak orang itu yang belum sadar ya saudara, kita itu menyembah dengan patung ya saudara. Tapi tak apa, mereka itu belum sadar ya, belum sadar. Sebodoh-bodohnya saya yang tak bersekolah, yang tak mempunyai education ya saudara, tapi Tuhan itu sudah memberkati saya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya. Banyak orang yang kasihan dengan saya tuh, saudara. Sebenarnya saya tak mau nangis ya, saya mau share ya tentang kepercayaan saya sekarang ini dengan yang dulu. Memang jauh saudara, memang jauh. Memang berat ya saudara ya. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus itu baik ya saudara ya. Terima kasih kalau ikut menangis ya, terima kasih karena kita itu sudah bangga, karena kita itu sudah dipilih dengan Tuhan Yesus ya. Ini waktunya kita percaya kepada Yesus ya, kita harus bertaubat, harus kita mengaku karena kita itu lahir dalam dosa ya saudara ya. Tolong saudara jangan sekali-sekali itu cakap kotor-kotor tentang ini tentang itu. Carilah saudara, cari ya saudara ya, cari pelan-pelan itu kenapa Isa ya, kamu semua itu dipanggil Isa. Kenapa Isa itu datang ke dalam dunia ya, kenapa di dalam kepercayaan yang dulu itu dipanggil Maryam itu mempunyai anak di luar nikah ya, kenapa? Tolong cari saudara, tolong cari ya saudara. Nanti kalau saudara sudah dapat, hubungi saya, kita itu sharing juga. Wow, ini kenapa Tuhan itu datang sebagai manusia ke dalam dunia itu saudara. Cobalah carilah sama dia ya, cari Tuhan Yesus dulu saudara. Nanti kita sharing ya saudara, manalah tahu kita itu sama dengan kita juga ya. Cari Tuhan Yesus juga saudara. Kenapa dia datang ke dalam dunia saudara? Maksud apa? Apa maksudnya dia datang ke dalam dunia dan untuk apa saudara? Carilah dia, carilah saudara ya. Carilah dia ya. Jangan tanya dengan manusia, karena manusia itu macam-macam ya saudara. Ajarkan ini, ajarkan itu, ajarkan ini ya saudara ya. Carilah dia, ceritalah sama dia, minta sama dia agar dia datang kepada kamu dan agar dia mengajarkan kamu yang belum percaya. Nanti Tuhan Yesus itu memberitahu kepada Anda siapa itu Tuhan Yesus. Cari dia. Haleluya, haleluya. Selamat semua ya. Puji Tuhan, puji Tuhan.
Ya, that's true, Pak. That's true. Ya, tanya Yesus. Tanya Yesus. Dulunya saya sangat benci dengan Yesus. Sangat benci dulunya. Sama anjing benci, ya. Sama anjing pun benci. Tapi berbuat maksiat saya tak benci. Saya sangat love, saya sangat cinta berbuat dosa. Berbuat maksiat saya sangat mencintai, saudara. Itu yang dulu, saudara. Sangat jauh, saudara. Ya, betul, Pak, betul. Tanya Yesus, ya. Mbak, ngucak ke lu ya, Mbak ya. Engkau kira becek air pompa air lun. Nah, pompa air mati. Sudah banyak, nanti itu orang-orang kan sudah Lengol pa orang si panas lengol pa colong toro dina. nanti orang itu nanti orang kepenatan dengar saya. Amin, amin, puji Tuhan. Aduh. Ya, saudara. Sebenarnya saya mau pergi kerja, saudara, tapi sangat asyik ya, sangat asyik untuk memberitahu kebenaran, saudara, ya. Saudara ya, saudara. Lanjut, Bu. Aduh, bagaimana ya mau lanjut? Nanti ada itu epong-epong datang itu. Oh, saudara-saudaraku ya. Apa yang saya mau lanjut, Bu? Brother, sister ya. Asik sehat onten. Aku sudah memberi kesaksian ya tadi, panjang. Panjang ini kesaksian ini orang yang sudah terhina ya. Anak-anak yang terhina, yang paling terhina di dalam dunia ya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Siapa-siapa yang benci dengan saya tak akan benci dengan Anda. Saya akan mencintai Anda. Shalom, salam kenal. Saya dari Madura ya. Orang kafir. Ya, sukacita dalam nama Yesus. Kita selalu bersukacita dalam nama Yesus. Jangan khawatir, saudara. Apabila kita percaya kepada Yesus, memang kita itu dihina, dicaci, dimaki, semua ya. Jangan khawatir, saudara. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Kita selalu bahagia, bersukacita dalam nama Yesus. Madura di Mabu. Engkau orang Madura Pakong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, Kampung Sumber Bintang Pakong, sebelah kantor polisi Pakong. Mereka itu nggak terima saya jadi murtad karena anak yang abang saya yang pertama itu anak angkat dari kiai pondok pesantren di Sumber Duko, Pakong, Pamekasan. Mereka itu sangat malu ada saudara perempuan yang sangat menjijikkan. Ya. Mereka itu sangat malu, saudara. Malu, banyak malu, saudara. Mempunyai adik ya sudah jadi kafir, jadi murtad ya, memalukan saudara di kampung sana ya. Tapi ini semua bukan saya memilih Tuhan, tapi Tuhan memilih saya, saudara. Betul tak, saudara yang percaya kepada Yesus? Adakah kita memilih Tuhan? Bukan, saudara ya. Tuhan yang memilih kita.
biar kita itu bertaubat ya, mengaku karena kita ini lahir dalam dosa ya. Ibu mungkin kebanyakan, Bu. Iya, Yesus itu memilih saya ya, Tuhan Yesus itu baik. Nggak apa-apa, saya memang orang asli Madura, saudara. Memang asli Madura. Kenapa saya ini percaya kepada Yesus? Biar orang Madura itu berpanasan dan cari tentang itu, saudara. Jangan khawatir, saya orang Madura, saudara. Jangan khawatir. Jangan khawatir, saudara. Saya asli orang Madura, saudara. Pamekasan. Pamekasan, saudara. Bersebelahan dengan Pastor Diana. Pastor Diana ini orang Bangkalan ya. Kalau dari tempat saya itu nggak lama lah pakai itu moto ya, itu Honda ya, nggak jauh saudara. Ya, saya asli orang Madura. Jangan khawatir saudara. Kalau mereka itu tahu saya, biar mereka itu saling berkenturan, saudara. Oh, kenapa dia jadi murtad? Gitu. Biar mereka itu cari. Kenapa dia jadi murtad? Ya. Padahal dia sudah duduk di pondok pesantren dulunya. Sudah kiai-nyai itu diajarkan, ya, mengajarkan saya. Ustadz-ustadz itu sudah mengajarkan saya. Kiai-kiai itu sudah mengajarkan saya. Kenapa dia jadi murtad? Biar mereka itu cari, saudara. Biar. Jangan takut saudara, jangan takut, saya asli orang Madura. Pakong Pamekasan, Jawa Timur saudara. Ya. Bukan demi uang. Oh, haleluya. Demi uang dia bilang adikku. Demi dirimu aku menjadi tukang ledeng. Aduh. Kalau ada. Kalau di Sampang, tanya rumah saya di timurnya Pondok Al-Haromain, Mak Keraki, ya. Mak Keraki, tahu kapi. Bereen pondok pesantren Sumber Duko Pakong Pamekasan, ya. Kalau di tempat saya itu sudah ada pondok pesantren lagi, ada buat lagi di tempat saya, ya. Ya Allah. Kerjanya orang itu sangku ken anyonyo sangku ken bohong-bohong ngara teh ya pekateng lek era ya. Ini bohong-bohong. Kok lah masuk ke pondok pesantren berduko. Lemak ya di Saya parai berkau sejua. Enggak apa-apa, Pak. Karena pikiran negatif dan perkataan negatif mereka itu buat kami itu cuma apa? Bersyanda, syalalala. Sare kana, iyon, hekal. Sare, temur penduk sapote ya. Wah, nang fitness engko bodoh makain bengkalan ngucak. Ya. Di fitiku itu ada kiai yang sudah memang oke. Dia bilang begini, iya Diana ini biar diakuin bahwa jadi orang Madura. Memang iya orang Madura, gimana? Karena selama ini saya tidak diakuin. Dan saya mau bodo amat gitu loh. Aduh, Madura Kalimantan, Mbak. Jangan menipu Kristen asli Ibu. Aduh, saya bukan asli, sayang. Saya orang Biarkan saja anjing menggonggong. Engkau Ria asli orang Madura ya, asli orang Madura. Engkau orang berbintang, Pakong, ngerti? Siapa yang bener yang Madura nang dinare orang berbintang, Pakong, Pamekasan. Kok Ria? Romana, berdeje na SMA, Pakong. Oh tak beda malu, dia malu dia Pak malu kok beda Madura produk kayak begini katanya. Malu, saya abang pun malu karena abang saya itu diambil anak kiai di Sumber Duko itu. Kalau kiainya sekarang sudah meninggal ya, dengan istrinya itu sudah meninggal, sudah nggak ada sekarang, sudah dipegang dipegang itu kiai yang sebelah timurnya, saudaranya kiai yang di sebelah barat itu.
Puji Tuhan, sudah lama, sudah lama. Puji Tuhan, sudah lama. Makanya sering-sering buka fittingnya Diana dan YouTube Diana Madurese ya. Ya, siapa kamu Pak Dodos? Kami disuruh mengaji, kamu sudah melupakan hal yang sudah lalu, Raya. Masa lalu, biarlah masa lalu. Haleluya. Orang bebas beragama. Kenyataan itu memang lebih pahit daripada ini ya, jamu temulawak ini ya. Aku mau bikin jamu temulawak, Mbak. Saya sudah hubung sayang. Saya sudah letak kunyit dengan serai dengan jahe karena di sini itu waktunya sejuk sayang. Ini aku pakai apa baju yang tebal-tebal sedikit. Ya, terima kasih atas sokongannya. Aku tetap semangat dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Sayang, aku mau pergi kerja sayangku. Lah pukul berapa, Bon, Mbak? Sebenarnya aku mau pergi awal tadi, tapi ini gara-gara itu Brother Ibrahim itu segenap. Ini karena pelayanan, Mbak, kesaksian tak iya. Terus memberitakan kebenaran. Yes, I wish. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Kamu Abi cuma tahu ke boleh Abi. Apa saya Ada, Ibrahim kemana? Itu harus tunggu 1 minggu kalau sudah ada orang ini, kalau sudah ada orang dengki. Oh, kamu mau buat apa itu sayang? Jamu sayang. Jamu, Mbak, jamu. Copot. Jamu Copot, biar kuat menghadapi deterjen. Iya, ini dua-duanya orang Madura, satu Bangkalan, satu di Pamekasan. Ini kira satu kampung ini Bu, Madura Bu. Madurese. Orang Madura tapi rese. Ano, Mbak? Kakak bayi camu jahe merah beda. Jahe merah. Jamu jahe merah bagus, Mbak, untuk kesehatan. La, 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 la. Ya, sama juga ikut sukacita. Inilah ya, kalau orang Madura itu taunya itu pegang celurit saudara. Salah sedikit untuk membunuh. Pegang celurit dan bikin jamu biar singset, padat dan juga cantik, Taya. Thank you sayang, thank you. Teman-teman kan sudah tahu semua bagaimana jamunya orang Madura, Taya. Nanti lain kali aku memberi kesaksian lagi ya, karena aku nih sekarang masih panas lah ya. Mulai kau berapa, Mbak? Tak tahu sayang, karena abang rehat. Laku belum lebih. Berarti mau najak lako bektoje beken TV saya ngelakon deh ya. Ini sayang, pada cek mula siap dalam 45 menit ataupun satu tempat itu dalam 1 jam, pindah lagi dalam 2 jam gitu, 1,5 gitu. Belum Pak, saya belum nerima buat jamu dulu Pak, masih capek. Belum ada orang kerja Pak. Nanti kalau ada orang kerja baru saya bikin jamu lagi. Jamunya buat saya sendiri saja.
Amin, amin. Satu hari nanti Tuhan Yesus memberkati itu orang Madura semua. Biar celuritnya itu untuk mengambil rumput saja, Pak, bukan untuk memotong orang. Salah sedikit potong, Pak, kalau Madura. Main ini, Pak, kalau di Madura itu main celurit, Pak. Bukan main culut ke, Pak. Main celurit bukan main culut ke. Bukan main culut, Pak. Kalau di Madura itu harus main celurit, Pak. Potong, Pak, potong. Kalau di Madura itu. Aduh, ketemu lagi. Siapa ini? Salam. Nasib, Pak, sudah bertobat, Pak. Nasib sudah Iya, bertobat, Pak. Kalau nak bertobat, pekateng lek ya, Pak. Saudara, dulu ya saya pergi ke Malaysia itu ya, sebelum saya percaya kepada Yesus, aku itu jadi gangster, saudara, di Malaysia. Orang Malaysia sendiri aku pukulin, saudara. Betul. Mereka itu sampai mereka itu ya menelpon itu polis untuk tangkap saya masuk penjara. Tapi waktu itu aku nggak takut, saudara. Panggil. Berapa polis aku panggil? Aku pukulin orang di Malaysia itu, saudara. Karena ada sebabnya, saudara. Ini ya, saudara. Dulu aku tolong mereka, ya. Aku bilang, kakak duduk di sini dulu ya, jaga rumah. Aku pergi ke satu tempat ya dengan suami saya, dengan anak saya. Aku pulang ke rumah itu, tak tahunya barang di rumah itu sudah dijual, saudara. Kan aku panas itu, saudara. Susu anak saya semua diambil, makanan anak saya diambil. Aku panas, saudara. Iya, makanya aku antam pukul orang sana di Malaysia dulu. Tapi itu waktu saya masih Islam, saudara. Saya suka mukul orang ya. Kalau aku mendengar dengan apa itu perkataan yang tak menyenangkan saya itu, aku harus cari orang, memukul, saudara. Ya, saya mukul orang. Selalu bergaduh dengan orang, saudara. Tapi sekarang ini, saudara, ya, tak boleh memukul orang, ya, tak boleh dendam, saudara. Semua di lock, saudara, tak boleh, saudara. Tak boleh, ya. Sudah Tuhan Yesus itu sudah mengajarkan kita, ya, yang percaya kepada Yesus ini, untuk kita itu mengikut apa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, gitu, saudara. Jangan mencuri, ya. Ya, saudara, ya dulunya ya, semuanya takut, saudara. Semuanya takut. Makan babi takut, pegang anjing takut, ya. Kalau makan babi itu kan najis, ya. Haram, ya. Tak boleh makan babi dulunya. Tapi semenjak saya percaya kepada Yesus, di dalam sini ada mengatakan, apabila kamu keluar dari dalam hatinya, itu yang menajiskan, saudara. Apa yang kamu makan, besok bangun tidur, kamu pergi ke jamban, saudara. So jangan khawatir soal makanan, saudara. Ini dulu, bukan ini dulu, saudara, sorry. Semalam aku di Komalia saya, ada juga saudara di seberang bilang, itu apa itu, saudara, babi haram. Tapi kalau betul-betul ada emergensi, nggak ada makanan, mereka bilang harus memakan walaupun haram. Saya bilang sama dia, Pak, itu barang sudah haram. Kenapa Bapak mau makan walaupun ada emergensi? Bagaimana itu nanti, Pak? Nanti kalau meninggal, kan Bapak sudah makan barang haram, saya bilang. Makanya, saudara, jangan berpandai-pandai ya, makan babi itu haram ya. Sedarlah, saudara, tengoklah hatimu. Apakah hatimu itu bersih ya, saudara, sebelum kamu itu mengatakan yang lain-lain, saudara. Tengoklah hatimu, adakah hatimu itu clear, saudara, bersih, saudara. Tengoklah, saudara, diri sendiri, saudara. Apakah diri sendiri ini bersih? Itu saja, saudara. Jangan mengatakan, oh ini sudah murtad, jadi kafir, kotor, jijik, semuanya masuk neraka. Adakah Anda itu bersih? Tengoklah, saudara, sebelumnya. Itu, saudara. Betul nggak?
Oh, karena makan B2 itu sedap, Pak, lemak. Lagi kalau kita makan apa itu B2 itu kinclong. Ini ada buktinya, Pak. Pastor Diana ini makan babi hari-hari makin kinclong, Pak. Tipsnya itu bukan hanya makan babi yang bikin kinclong. Nyebokin babi, bersihkan tai babi, itu bikin kinclong. Oh, teruskan dulu sayang, saya mau memanggil suami saya karena waktunya ini sudah mau jam 9 ya. Yud, ini aku soalnya juga sambil masak, Mbak. Mau bikin jamu buat nanti lagi pergi ke kampung. Aku kan lagi pelayanan ke kampung, guys. Dan ampas jamunya ini, biar ampas jamunya ini nanti dikasih ke babi. Gitu, guys. Jadi babi itu nggak cacingan. Biarkan aja kadrun yang cacingan. Iya, damai kok, Pak. Lemang ke depan, Mbak, ya? Mandi apa dong, Ban? Ya, mood. Iya, saudara. Terima kasih banyak-banyak ya, saudara. Minta maaf kalau ada perkataan yang sangat sangat tak menyenangkan ya, saudara. Cuman saya memberi kesaksian tentang saya kepercayaan yang sekarang dengan yang dulu ya, saudara. Ini yang memang ada, saudara. Saya bukan mau apa itu ada-ada ya, saudara. Terima kasih banyak-banyak dan Tuhan Yesus memberkati semua yang belum percaya ataupun yang sudah percaya. Tuhan Yesus memberkati ya semua. Salam kasih dari saya ya. Terima kasih banyak-banyak dan salam kenal yang belum kenal ya. Terima kasih karena saudara ini sudah mendengarkan saya kesaksian tadi walaupun sangat sedih ya. Terima kasih. Kita selalu berdoa dengan orang yang belum percaya. Kita minta dengan Tuhan Yesus untuk mendatangkan orang yang belum percaya itu ya. Karena kasihan sama mereka. God bless you, Ibu. Thank you. God bless you too ya. Thank you so much. Oke, terima kasih ya saudara ya. Tuhan memberkati ya. God bless you all, oke. Thank you. Good night. Di sini good night ya. Di sini itu sudah 8:29 ya saudara. Terima kasih ya saudara ya. Terima kasih, Tuhan memberkati semua. Ya, hati-hati kamu juga ya, Bu ya, Bapak ya. Terima kasih. Sayang, aku turun dulu ya. Sayang, aku mau kerja ya, sayang ya. Oh iya, Mbak, sekelangkong, Mbak Yen. Ya, sama-sama sekelangkong ya sayang. Oke, terima kasih sama-sama. Terima kasih Tuhan memberkati. Melayani, minta tasbih, minta sejadah, minta Al-Quran, semua saya suami melayani saudara. Tapi dia tak pernah marah-marah dengan saya saudara. Enggak ada. Dia sembahyang, dia punya style, saya sembahyang, saya punya style saudara. Lama-lama saya sudah ikut suami saya setiap hari Minggu itu waktu pun aku bertengkar dengan suami saya di dalam gereja. Aku marah dengan saya suami. Kenapa kamu percaya ini kepercayaan ini apa gila ini semua kan, tapi Tuhan itu maha besar saudara. Jangan suka-suka menghina ya saudara ya, karena kamu itu belum diurapi dengan Roh Kudus. Apabila saudara yang belum percaya, Tuhan Yesus mengurapi ini semua yang belum percaya dengan Roh Kudus, Anda akan bertaubat saudara. Puji Tuhan, saya
Setiap hari Minggu saya ikut suami, puji Tuhan ya. Waktu itu saya masih bertengkar tentang keagamaan saya dan tentang kepercayaan saya. Saya memang saya tak suka karena dulu yang saya tahu itu dipelajari untuk membenci orang Kristen, membunuh orang Kristen. Tapi malah saya, apabila saya pergi ke dalam gereja itu, merasakan kasih sayang saudara. Mereka itu menyambut saya dengan kasih sayang saudara. Dia tanya semua, kakak orang mana, orang tuanya bagaimana, adiknya semua bagaimana, itu kan. Ya saudara, itu Yesus manusia bu. Ya memang manusia, dia datang secara manusia. Ya betul. Tapi dia Tuhan saudara. Cari dia Tuhan. Carilah dia tuh saudara. Kalau mau tahu yang lebih banyak, carilah dia. Ya, maka engkau akan mendapatkannya nanti kalau Anda mencari siapa itu Yesus. Puji Tuhan saudara. Puji Tuhan, saya itu waktu saya mata sudah terbuka ya saudara, karena orang Madura itu orangnya sangat kasar. Sangat kasar, tak mau memaafkan, dendam ya, dendam, benci ya, selalu tak mau kasih dengan orang ya. Kalau kita ada makanan itu ya, selalu kita mau jaga kita punya perut ya, kita tak ada mata ya, karena kita tuh tak pernah melihat dengan orang yang membutuhkan ya saudara. Puji Tuhan ya saudara. Apabila saya percaya kepada Yesus, waktu saya makan saudara, saya ingat orang yang susah di sana saudara. Puji Tuhan saudara. Puji Tuhan ya. Walaupun saya dijauhkan dari saudara-saudara saya, kawan-kawan juga, walaupun saya tak ada negara di sana, puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan semuanya. Puji Tuhan. Saudara, apabila percaya kepada Yesus, Anda akan kehilangan semuanya, ya. Sangat berat saudara apabila percaya kepada Yesus. Salam brother, salam. Ya saudara, waktu itu saya sudah ikut suami ya setiap hari Minggu itu. Mula-mula saya sangat benci saudara, saya sangat marah saudara. Tapi Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia sudah selamatkan anaknya yang sudah jatuh dalam sumur saudara. Salam. Puji Tuhan ya saudara. Apabila saya percaya kepada Yesus, waktunya itu saya sangat benci saudara. Saya sangat benci saudara. Sangat benci. Babi sangat tak suka, babi haram. Pegang anjing, najis. Saudara. Puji Tuhan, kenapa ya dari awal itu saya terlalu disiksa hidup saya. Tuhan sudah buka pintu saya untuk pergi ke Malaysia. Di sana jugalah saya mempunyai mata yang terbuka, saudara. Sesama kepercayaan, tapi mereka itu melakukan persinahan, saudara, depan mata saya, saudara. Sembahyang memang dilayani, berpuasa memang dilayani, saudara. Apakah ini kepercayaan saya, saudara? Saya memang bukan percaya kepada Yesus itu secepatnya, bukan. Tuhan sudah mengajarkan bawa saya ke Malaysia untuk membuka semua telinga saya, mata saya, hati saya, semuanya saya sudah tahu, saudara. Sedangkan saya pergi gereja, lain di gereja, saudara. Lain, sangat lain, saudara. Aku sudah mandi, saudara. Kalau sakit di ngaki, kita sabar coba. Biarin aja itu. Anggap aja itu pate agonggong nih. Lanjut. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Orang yang sudah tenggelam ke sumur yang paling dalam ya, nggak ada orang yang mengasihi, nggak ada orang yang mencintai, lagi ada orang membuang batu dari atas ya. Tiba-tiba anaknya yang tenggelam di dalam sumur itu, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan, puji Tuhan.
Puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Waktu itu saya sudah bersedia, saya sudah cakap dengan itu pastor saya sedia untuk dibaptis. Pastor itu angkat tangan saudara. Bukan dia terus mau baptis saya saudara. Bukan suka-suka dia mau baptis saya saudara. Dia tanya dengan saya duluan saudara. Aziza, kamu sedia ini semua? Apa kamu betul? Mau dibaptis? Saya bilang iya. Bagaimana dengan keluargamu? Oh, pastor, tak payah cerita dengan keluarga saya. Sekarang ini saya. Pertama itu saya. Karena apa? Kalau di dalam kepercayaan saya yang dulu itu, kalau saya berbuat zina, berbuat dosa, ada orang tua saya yang angkat dari neraka, ataupun kiai, ataupun bapak, ataupun saudara, gak ada saudara. Gak ada itu semua saudara. Apabila kita berbuat dosa, kita sendiri yang mau jawab saudara. Bukan kiai, bukan orang tua, bukan saudara, bukan siapa-siapa saudara. Hanya saya ada urusan dengan Tuhan. Itu saudara. Puji Tuhan, saya sudah dibaptis sama saya punya pastor. Ini merinding saudara, merinding ini saudara ya. Saya punya suami menangis. Dia sangat bersyukur dengan Tuhan karena dia mempunyai full family saudara. Coba bayangkan saudara, merdeka, haleluya. Sampai sekarang ya saudara, suami saya itu selalu mengajarkan kebaikan selalu saudara. Gak pernah mengajarkan yang tak baik saudara. Selalu mengajarkan saya, mengingatkan saya apabila Tuhan Yesus mengajarkan kepada dia, dia pun mengajarkan saya saudara. Jangan membenci ya, jangan membunuh ya, jangan dendam saudara. Coba bayangkan saudara, lain saudara. Kalau kita kalau saya waktu itu kepercayaan saya, aku harus pergi ke sana sini apabila saya sakit hati sama orang untuk membalas dendam sama mereka. Saudara, sangat jauh. Apabila Anda percaya kepada Yesus, sangat lain saudara, sangat lain ajarannya. Tuhan Yesus mengatakan jangan berzina, jangan membunuh ya. Jangan caci maki saudaramu, jangan. Jangan berkawin dua saudara, jangan. Ya. Ajaran Yesus itu sangat lain saudara. Lain daripada yang lain. Kenapa banyak orang tak suka dengan ajaran ini? Karena ajarannya itu sangat manis saudara. Sangat manis. Sangat manis saudara, sangat jauh. Memang susah, memang berat saudara. Apabila engkau percaya kepada Yesus, kamu harus dibenci, dibunuh, dicaci, dihina, dijauhkan keluarga, dijauhkan dengan kawan, dijauhkan dengan saudara juga saudara. Tapi saudara jangan takut. Tuhan Yesus dengan kamu. Tuhan Yesus segala-galanya bagi kamu. Ya. Siapa-siapa yang belum tahu bertaubat, jangan main berkata-kata ya. Oh, aku boleh masuk surga. Jangan bermain masuk surga ya. Ada surga di bawah telapak kaki ibu ya. Jangan main berangai-angai ya. Jangan saudara. Kenapa Tuhan Yesus datang sebagai manusia ke dalam dunia? Carilah dia saudara. Sedikit-sedikit, jangan banyak-banyak saudara. Carilah dia dulu sedikit-sedikit ya saudara. Kenapa dia dibenci saudara? Kenapa dia datang ke dalam dunia saudara? Kenapa? Carilah saudara. Kita ini ada otak ya. Tuhan sudah memberikan kita otak, suruh pakai ya. Kita ada mata ya, pakai ya. Ada telinga untuk mendengar ya. Semuanya untuk pakai yang baik-baik, bukan dengan kejahatan saudara. Puji Tuhan, kamu semua yang belum percaya kepada Yesus, kalau kamu nggak suka dengan saya, gak apa-apa saudara. Aku akan mendoakan kamu. Siapa-siapa yang benci dengan saya, yang menghina dengan saya akan doakan semua, akan
agar Tuhan memberkati semua sekeluarga. Sangat jauh ya saudara. Tapi tapi yang dulu saudara, yang saya yang dipercayai dalam Islam, aku akan sumpah kamu harus mati saudara. Kamu harus langgar kereta saudara. Inilah ajaran Islam. Tapi kalau ajaran kepercayaan saya sekarang ini sangat manis saudara. Coba bayangkan saudara, di dalam Alkitab mengajarkan apabila orang menampar pipimu yang kanan, berikanlah pipi yang kiri. Wow, apa itu saudara? Apa itu saudara? Coba bayangkan. Kenapa kita mau kasih pipi kiri lagi? Orang sudah hantam kita ya, sudah pukul kita. Kita mesti mau hantam juga saudara. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kasihlah pipi kirimu apabila menampar pipi kananmu. Wow, apa itu saudara? Sangat jauh saudara, sangat jauh. Sangat jauh saudara. Sangat jauh. Puji Tuhan saudara. Tuhan itu sangat baik. Dulunya saya sangat benci. Dulunya itu saya sembahyang ya saudara. 5 hari, satu hari itu dalam 5 kali ya. Tapi saya tak pernah merasakan bagaimana caranya saya mau cuci saya punya hati saudara. Nggak ada langsung saudara. Nggak ada. Bagaimana saya mau cuci saya punya hati? Nggak ada. Cuman saya mau cuci saya punya muka, tangan, dahi, telinga, kaki semua saudara. Tapi hati saya tak pernah ingat bagaimana mau cucinya, mau mencuci saudara. Nggak pernah ingat saudara. Nggak pernah. Tapi apabila saya percaya kepada Yesus, setiap hari kita sebagai manusia, kadang-kadang dari mata kita berbuat dosa, kadang-kadang kita dari dalam hati, kadang-kadang dari pendengaran kita berbuat dosa, dari apa-apa. Tapi saya selalu duduk sama Tuhan. Ya Tuhan maafkan saya. Coba saudara. Sangat jauh saudara. Saudara-saudari yang belum percaya kepada ini, carilah. Mungkin saudara ya pernah sekolah dulu yang sudah tua daripada saya ya. Kalau yang muda daripada saya mungkin sudah tutup kitabnya ya. Yang tua daripada saya, coba ingat fikih sedikit ya. Dulu kita diajarkan ada kitab Taurat, Zabur dan Injil. Mungkin ustadz-ustadznya ya, guru-gurunya itu di sana mengajarkan kitab Injil, Taurat, dan Zabur ya. Apa itu saudara? Semenjak saya kenal dengan suami saya membaca kitab Mukaddis saudara. Cari itu kitab apa itu kitab Mukaddis saudara. Kalau di kampung saya itu dipanggil kitab kundul ya. Dipanggil kitab kundul, nggak ada harkatnya saudara. Padahal itu kitab saudara bukan saja dicium gini saudara, bukan saja cium di sini. Oh ini dari Allah turun dari surga, bukan saudara. Mari kita baca. Ini Bible saya sudah hancur saudara karena ini dari Malaysia saudara, sudah hancur semua ya. Mari kita saudara baca dari depan ya, baca dari depan. Walaupun kita tak hafal semua isinya, tapi di dalam ini memberi pengetahuan saudara, memberi kecerdasan saudara. Bukan cerdas mencari tipu orang, bukan. Cerdas bukan membunuh orang, bukan. Bukan saudara. Cerdas memahami kenapa Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia ya. Sedikit-sedikit ya saudara, sedikit-sedikit, buka sedikit-sedikit walaupun tak hafal saudara ya, walaupun tak hafal. Jangan belajar dengan manusia saudara, belajarlah sendiri saudara. Karena apabila kita baca, maksudnya itu kita sudah paham. Bukan saya membaca Al-Quran, gak paham-paham apa-apa saudara. Saya sudah lahir di sana, membaca Al-Quran,
Tapi tak tahu maksudnya. Cuman saya tahu, oh ini kitab dari surga jatuh ke langit. Gitu, saudara. Kalau orang tanya itu, kalau orang memberitahu, jangan kepanasan, saudara. Coba dipahami. Oh, ini menghina, bukan. Saya sudah datang dari sana. Walaupun saya tak tinggi sekolah, tapi Tuhan sudah memberkati saya punya pikiran dengan suara saya, karena Tuhan mengurapi dengan Roh Kudus, saudara. Iya, saudara. Puji Tuhan, walaupun kamu semua yang belum percaya kepada Tuhan Yesus jauh dari saya, nggak apa-apa. Saya tak ada masalah, saudara. Tak ada masalah. Tapi Tuhan kalau jauh dengan saya, itu masalah, saudara. Masalah besar, saudara, kalau Tuhan sudah jauh daripada saya. Haleluya, saudara, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Saya orangnya bodoh, ya. Saya orangnya bodoh, saya tak sekolah, selalu dipukul di kampung. Mau pergi sekolah, ibu bawa ke pasar. Mau pergi sekolah madrasah juga ibu pukul. Tak boleh pergi belajar. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan saya, saudara. Tuhan Yesus guru saya. Tuhan Yesus segalanya bagi saya. Dia memberikan... Tuh, lanang ke lana. Dia bilang pantas kamu ndak sekolah. Aku kasih tahu ya. Kenapa mbakku itu ndak sekolah? Kau tahu? Mbakku itu ya dijual keperawanannya 500.000. Tahu nggak? Hah? Coba kalau anak kau digituin sama orang gimana? Tapi Tuhan Yesus lah yang menolong, mengangkat kita, menyelamatkan kita. Ya. Meskipun kita tidak sekolah, kita diberikan hikmat didikan yang berasal dari Tuhan. Anda tahu? Anda punya anak perempuan nggak? Terus anak Anda digituin? Dijual lah anak Anda? Macam mana? 500.000? Nggak punya hati kamu dibilang pantas-pantas. Kita ini wanita. Segitu murahnya kak kita jadi wanita. Hah? Murah banget kita jadi wanita. Keperawanan kita dijual 500.000. Hah? Murah kali kita jadi wanita. Ya. Saya nggak peduli agama mau apa. Ya. Saya nggak peduli, saya nggak membahas agama ya. Kalau kamu bilang karena mbak saya ini memang nggak punya pendidikan, memang iya. Saya yang punya pendidikan aja disakitin kok, apalagi yang nggak punya pendidikan. Ya, tenang Pak, saya nggak marah Pak. Saya memang tegas orangnya. Orang Madura kita ini ngomong AABB Pak. Ya, kalau kasih aja gitu. Jadi ya Anda yang ngejek kakak saya dibilang nggak punya pendidikan, memang benar nggak punya pendidikan. Tapi ingat, kenapa dia tidak punya pendidikan? Karena dia keperawanannya, mahkotanya dia dijual dengan harga 500.000. Punya otak nggak tuh kalian? Ini saya yang ada om itu orangnya kerjanya kayak gini, saudara. Adik dari ibu saya, ya. Adik saya dari sambil ibu kerja ya mbakku, cintaku. Aku sambil kerja ya sayang, karena mau pelayanan nanti aku jam 1 udah berangkat. Saudara, di kampung saya itu bukan saya satu orang. Dijual sama om saya ya. Sama Pak Cik ya. Saya panggil Pak Cik kalau bahasa Malaysia. Banyak orang ditinggalkan, saudara, cuman sementara karena om saya itu ambil untung, saudara. Dia kan nggak tahu sebenarnya, saudara. Saya cuman kasihan. Tapi semenjak saya percaya kepada Yesus, saudara, saya datang kepada dia. Saya memang memaafkan, saya sayang kembali kepada dia, saudara. Dengan saya punya tante, dengan saya punya om, adik ibu saya, dia masih hidup, saudara. Sekarang dia masih hidup. Tapi aku bukan benci, saudara. Coba bayangkan kalau saya masih di Islam, aku akan membenci mereka. Harus mereka itu meninggal, saudara. Tapi puji Tuhan ya, saudara, semenjak saya percaya kepada Yesus, semenjak Tuhan mengajarkan saya itu orangnya itu memaafkan, saudara, memaafkan.
selalu mempunyai kasih dengan mereka. Saya mengajarkan mereka bertaubat ya, Paci. Saya selalu mengajarkan dia mengaku ya, walaupun mereka itu masih Islam, tapi saya mengajarkan mereka itu mengaku dan selalu bertaubat ya hari-hari, karena kita itu berdosa. Saya bukan mengungkit-ungkit masalah yang dulu itu dia menjual saya, saudara, bukan. Saya mengajarkan yang lain, tapi dia kan kayak gini ya, saudara. Sama seperti kambing ada di dalam kandang, mereka itu nggak boleh keluar ya, saudara, karena pikiran itu hanya di dalam kandang itu, saudara. Mungkin saudara ini paham ya apa maksudnya saya. Saya, saudara, kalau mau tanya ya dengan saudara saya di kampung saya, kalau mau tahu saya siapa, tanyalah mereka bagaimana saya sayang dengan mereka. Saya bukan main-main, saudara. Karena Tuhan Yesus mengajarkan saya untuk menyayangi, bukan membenci, saudara. Sangat lain, saudara. Sangat lain. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan ya. Abang saya, adik saya semua tak mau sama saya. Gak apa-apa, saudara. Gak apa-apa. Saya ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan saya. Apabila saya sedih, apabila saya kesusahan, saya selalu cerita dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu jaga saya. Tuhan Yesus selalu mendengar apa yang saya mau, saudara. Puji Tuhan, saya sudah selamat dan saya sudah merdeka, saudara. Orang Madura ini orangnya itu kasar, saudara. Salah sedikit mau bunuh ya, mau potong ya. Kalau orang Madura ini orangnya lain, ya. Kalau saudara ini sekarang ini masih ada orang Madura ya, kamu sendiri tahulah ya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan, saya sangat bersyukur ya. Tuhan Yesus itu sudah mengajarkan saya dengan secara ini ya. Betul, saudara, saya bukan mau cari Tuhan, bukan. Tapi Tuhan itu sudah memilih saya, saudara. Anaknya yang sudah sesat ya, anaknya yang sudah sesat, yang tak tahu apa-apa, tapi Tuhan Yesus itu sudah selamatkan anaknya yang sudah sesat. Puji Tuhan ya. Salam ya, salam semua yang belum kenal ya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Saudara, bertaubat ya, bertaubat. Jangan saja itu cuci tangan dengan kaki muka semua ya. Bertaubat sebelum terlambat ya, saudara. Kenapa kita ada kitab Taurat, Zabur, dan Injil? Tolong tengok ya, saudara. Kalau baca Al-Quran itu, bacalah, saudara, sedikit-sedikit ya. Maksudnya itu apa ya? Itu Al-Quran itu manusia yang menulis ya. Itu karangan dari dulu-dulu, siapa datang ya. Baca, saudara, itu bukan dari surga jatuh ke bumi, belum, bukan, saudara. Betul, yang sebelah masih nyangkut di kuburan, betul ya, Bu, betul. Jangan takut, saudara, kalau kehilangan orang tua dengan saudara, dengan kawan-kawan, jangan takut, saudara ya, jangan takut. Kalau di dalam kepercayaan kita itu yang dulu keselamatan tidak dibonceng kok, Pak. Tidak bisa dibonceng kita. Dan surga itu bukanlah kita di bawah telapak kaki ibu. Gimana? Coba Anda tengok tuh, banyak ukti-ukti yang membuang anaknya ke tong sampah ya, ke tempat hutan-hutan atau apa. Gimana dengan kayak begitu? Apakah itu dijadikan surga di telapak kaki ibu? Lanjut, sayangku. Salam Bu Vivi, udah nyampe belum, Bu? Kalau saya menyelanjutkan nanti kepanasan juga ini orang. Ada orang Madura dari Pako enggak? Kalau entar ke rumahnya, suruh datang ke rumahmu, Pak. Karena kemarin ada orang yang datang ke kelurahan rumahku. Nanya, Ibu Diana Madura sih bener nggak dari Madura? Bener nggak dari kelurahan Gunung Sekar? Ditanya.
Ya, dia nanya sama omku kan jadi klebunnya. Jadi kepala desa. Terus pergilah ke klebunnya yang di Bangkalan. Itu kakak saya. Mate janko. Kakan dia. Emang kita orang udah jadi orang Kristen lalu kita tukang bohong. Ya enggak lah. Lanjut sayangku, cintaku, aku sambil kerja ya sayangku ya. Salam semuanya, salam ya. Kita ini apabila percaya kepada Yesus dipanggil orang murtad, dipanggil orang kafir, gak ada surganya lagi. Bagaimana kita tak ada surga ya? Tuhan sudah mengajarkan kita itu ya, mengaku dalam dosanya ya, karena lahir di dalam dunia ini kita lahir dalam dosa melalui Adam dan Hawa ya. So kita mau taubat saudara, walaupun orang tua kita itu berkawin, ada buku nikah saudara, orang tua kita itu mereka itu lahir dalam dosa juga saudara, tapi mereka itu tak mau terima. Kok kayak gini? Gak boleh, aku bukan lahir dalam dosa, aku bukan lahir dalam persinahan. Dia bilang, iya memang, tapi dari nenek moyang kita itu lahir dalam dosa. Bertaubatlah saudara sebelum terlambat. Jangan sampai dibodohin dengan orang-orang yang paling besar dari Anda. Karena saya sudah datang dari Madura ya. Tolong tengok di Madura, Pamekasan, Pakong, Sumber Bintang, berapa pondok pesantren di kawasan saya. Rumah saya, belakang rumah saya ada paling besar masjid ya saudara. Masjid itu milik uncle saya. Dia sudah meninggal ya. Di pondok pesantren di Indonesia, di rumah saya, di Pamekasan itu paling banyak saudara. Tapi saudara, mereka itu nggak tahu apa-apa, hanya dibodohin. Jangan sampai dibodohin, karena aku sudah datang dari sana saudara. Sebelah kanan aku sudah keluar dari pondok pesantren Sumber Duko ya, sudah keluar. Sebelah sini pintunya aku sudah keluar saudara, sudah keluar sayang. Salam hadir dari Sabah, Malaysia. Yesus itu baik, haleluya, merdeka. Salam, saya dari Madura, puji Tuhan. Saya dari Madura, asli Madura, Tuhan, saudara. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus selamatkan saya. Yang sudah jatuh ke dalam sumur yang paling dalam, yang dibuang dengan batu dari atas, tapi Tuhan Yesus mengangkatnya. Amin, puji Tuhan. Yesus memberkati, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. God is good all the time. Biarkan mereka itu kalau ada duit ya pergi ke sana ya, simpan duit untuk pergi ke sana ya. Tapi apabila di kampungnya itu ada orang sakit, ada orang susah, mereka kok nggak mau tolong. Buat apa yang mau tolong dia? Aku kan kerja keras, dia bilang. Aku dulu gitu saudara. Saudara, ini ada cerita ya saudara. Dulu saya pulang ke kampung, di rumah saya itu buat kenduri saudara. Ada orang tua, nenek-nenek ya, datang ke rumah saya. Waktu itu saya beli ais batu saudara, yang dibungkus dengan plastik itu saudara. Cuman ini ais saudara. Coba bayangkan ya. Apabila saya percaya kepada Yesus, saya nangis saudara. Saya sangat bersalah kepada dia. Dia minta ais batu saudara. Waktu itu dia puasa. Dia minta ais batu dengan saya. Malah saya marah dengan dia saudara. Dia orang tua, dia nenek-nenek saudara. Dia sudah meninggal sekarang saudara. Saya betul-betul rasa bersalah saudara. Apabila saya percaya kepada Yesus, saya ingin ingat akan kesalahan saya saudara. Betul saudara. Saya berdosa dengan nenek ini. Dia minta ais batu dengan saya tak mau kasih dengan mereka. Aku benci dengan orang itu saudara.
Oh my God, saya bilang, oh my God, Tuhan Yesus maafkan saya. Bukan Apa benci, bilang pelit. Udah benci, pelit lagi gitu. memang saya benci sama dia, sayang. Aku tak mau, Kalau aku dulu pelit soalnya. aku tak mau kasih dengan dia, sayang, karena itu ais batu itu. Dulu, Mbak, dulu aku ya belum tahu firman Tuhan ya, belum bertobat teman-teman. Aku mau ngasih ke kotak amal di masjid. 2.000 tuh masih berjilid-jilid mikirnya. Enak kali ya aku laku kasih 2.000. Ya kan? Nanti diambil sama anunya, ya kan? Pengerja di sini. Ah ini otaknya setan masih bergilir-gilir. Pelit dulu saya. 2.000 loh. Lah sekarang kok bukannya 2.000, mau 200 juta pun ya, kalau kita punya nggak masalah. Bangun gereja sampai 0,5 M, Bapak Ibu. Ya. Nggak ada ngapa-ngapa, hidupku untuk Tuhan, melayani Tuhan, membangun gereja. Dulu 2.000 rupiah masih berjilid-jilid mikirnya mau ngasih. Karena kenapa? Tidak ada firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan saya. Tidak ada pertobatan, ya. Tapi kalau orang sudah bertobat betul-betul, mau seberapapun yang kita miliki, apa yang kita miliki saat ini adalah milik siapa? Milik Tuhan. Saya dan Anda milik Tuhan, harta kita milik Tuhan, hidup kita, nyawa kita semua milik Tuhan. Kalau dulu enggak, hidup kita kayak hantu, ya. Uang 2.000 dipikir, Bu Rina, betul. Saya kadang ketawa, asli loh teman-teman ya. Ya, asli. Saya kadang ketawa begini, apa maksud Tuhan nih ya? Dulu engkau lambok cek teken jadi orang, teken kok, Pak. Mau bantu orang 10.000, mau tengok dulu orangnya. Ya kan? Sama, dengki ya, jahat dengan orang. Jahat dan pelit. Nah, sekarang ya Allah, saya mikir gini, kok terbalik, semuanya terbalik ya. Iya, Dulu betul. aku jahat sama orang, pelit sama orang, suudon sama orang. Sekarang ya Allah, hati saya ini mau berbuat jahat sekalipun takut sama Tuhan. Takut, Pak. Iya. Karena Tuhan selalu dengan kita, saudara. Gusti Allah Tuhan dan Tuhan Yesus. Ya ampun, ya Gusti Yesus akhirkan kau diking kok yokom kok dayang gini Bapak Ibu. 2.000 loh, saya kadang nangis ya Allah. 2.000 aku pelit Bapak Ibu. Tahu nggak? Sekarang saya membangun gereja ya. Sampai 600 juta. Berdiri apa nggak nangis. Hasil konten saya kayak begini. Nggak pakai proposal lagi Bapak Ibu ya, nggak pakai proposal saya. Saya bilang gini, Tuhan, apa yang saya miliki Tuhan berkati dalam kehidupan saya muliakan Tuhan ya. Bahkan meskipun saya ditipu sama keluarga saya, Yan tolong Yan, engkau putus saya, aku tolong Yan, aku butuh uang, anakku sakit, anakku mau masuk ke rumah sakit, nggak punya uang ya, mertua aku begini curhatnya ke saya. Tahu nggak Bapak Ibu, anaknya sakit minta uangnya ke saya. Kenapa keluarganya yang di sana yang deket-deket nggak mau? Kok jauh sampai melangkah ke Kalimantan, Kristen lagi ya kan ya. Tapi lama-lama apa Mbak, dibilang apa, aku nggak diakuin sama orang itu, nggak diakuin teman-teman. Dibilang enggak, dia nama dress itu murtad, bukan apa-apaku, bukan keluargaku, bukan mbakku, ini. Uangnya diambil, ya. Anaknya masuk ke rumah sakit, pakai uangnya Kristen, ya. Saya nggak mau diakuin, nggak masalah nggak diakuin, tapi setidaknya, yo, jangan jadi penjilat gitu loh. Hanya untuk hidup, menipu kita, kitanya kafir, ya kita kafir, tapi uangnya nggak kafir teman-teman, tau nggak? Kayak kemarin memperbaiki tempat ibadahnya, it's okay. Tolong Dian, bantulah kami di sini. Aku lagi mau perbaiki langker, wah. Ya, saya bantu teman-teman. Ya, tapi jangan jadi penjilat, jangan sok baik karena uang. Kalau memang nggak mengakui saya, kami ini nggak diakui, nggak masalah. Tapi janganlah engkau gadaikan harga dirimu. Ya, harga diri loh, bukan agama ya. Saya nggak membahas agama, saya membahas harga dirimu mana. Yang katanya kamu mengandalkan Tuhanmu. Kalau kita orang Kristen, murtadin kita dua ini, ya. Kita ini bersalah sama Tuhan, hidup karena Tuhan, ya. Berhubung kita dengan Tuhan, bukan mungkin Pak Mongin, enggak. Saya ngasih contoh Pak, kayak mbak Ya, saya ini, udah
Kasih contoh, bukan mengungkit-ungkit. Kalau ungkit-ungkit Pak, sekalian saya suruh buka aja sekalian. Ya. Bukan kita menentukan, Enggak bukan kita mungkin saya menentukan. kasih contoh Pak. Jadi Bapak tuh harus positive thinking ya, positive thinking. Ya, saya nggak ada urusan. Buat saya begini Pak, lebih baik saya tidak mengenal atau orang baru yang saya kenal daripada keluargaku sendiri tapi dia pembohong. Oh enggak? Ini Saya saudara, lebih baik dibilang nggak tahu. di dalam Alkitab sudah ada tertulis, kalau kita memberi dengan orang, jangan disebarkan ya saudara. Ini bukan saya mau sebarkan saudara, cuman saya mau kasih share tentang saya yang dulu yang saya percaya itu dengan yang sekarang. Dulunya itu saya mempunyai hati yang keras saudara. Tak mau memberi dengan orang saudara, tak mempunyai kasih saudara, tak mempunyai cinta saudara. Apabila saya percaya dengan ini, dengan kekafiran ini, Tuhan sudah mengurapi saya, ya, hati saya itu selalu sejuk saudara, selalu mempunyai kasih saudara. Apabila saya tengok orang ya, apabila orang tuh tak ada makan ya, hati itu tergetar saudara. Tak boleh tidur saudara apabila tengok orang sakit ya, apabila ada orang sedih ya saudara, aku tak boleh tidur ya, aku tak boleh tidur. Bukan saya mau sebarkan, saya tolong orang, bukan saudara. Saya cuman mau beritahu bagaimana saya percaya dengan ini dan bagaimana saya percaya dengan kepercayaan yang saya dulu. Karena yang saya kepercayaan yang dulu itu sangat kejam saudara. Sangat jahat saudara. Apabila saya percaya dengan ini saudara, di dalamnya mengajarkan betul-betul saudara. Bukan mengajarkan untuk membunuh, membenci, mau balas dendam saudara, bukan. Bukan saudara. Kamu yang belum tahu dengan ini isinya, mereka itu ya of course ya mempunyai hati yang keras, pikiran yang keras, tutup telinga yang tak mendengar saudara. Apabila membaca Tuhan punya ajaran di sini, kita itu sudah diurapi dengan Roh Kudus. Ini saudara. Tuhan Yesus sudah mengajarkan, memberitahu dekat sini, apabila kita memberi dengan orang, jangan disiarkan seluruh dunia untuk tahu apa yang kita bantu. Bukan menyiarkan, saudara, bukan. Hanya kita ini untuk memberitahu dengan Anda, bagaimana kita ini dengan ini. Saksian. Iya. Biar Anda yang belum bahwa percaya kita ini menjadi orang yang berbeda gitu loh. ya, Jadi berbeda. Oh ini dampaknya kalau orang sudah tahu firman, orang sudah bertobat, beda. Hanya dengan orang yang beragama saja. Orang beragama tapi nggak bertobat buat apa? Saya sampai juga bilang di komal saya, Mbak, ingat tidak semua orang Kristen tuh baik, karena tidak semua jadi pengikut Kristus. Ya, orang Kristen banyak. Ya, tapi yang benar-benar bertobat dan jadi pengikut Kristus, ya, itu jarang, Bapak Ibu, jarang. betul. Mohon maaf. Jadi bukan berarti ya, Pak Mongin dan teman-teman yang lain, Anda jangan salah. Kami ini kesaksian bagaimana Tuhan membentuk kami sehingga kami menjadi orang yang berbeda. Ya, pertobatan itu melahirkan sesuatu sifat, perbuatan, pola pikir. Ya, itu dengan berbeda. Kalau Anda hanya bertobat karena Anda beragama, ya Pak, nggak usah beragama sekalian. Kalau hanya punya agama Kristen tapi kalian nggak menjadi pengikut Kristus, buat apa? Apalagi saling jelek-jelekan satu dengan yang lain, ini dan lain semuanya, buat apa? Banyak kok beberapa orang sudah menjelek-jelekan Diana Mandrese. Anda belum jelek-jelekan saya sudah jelek-jelekan satu Pulau Madura. Ya. Ya. Saya sudah jelek-jelekkan kok. Tapi buat apakah saya itu semakin kendor semangat saya? Enggak. Saya tetap bersemangat melayani Tuhan. Sebelum Anda menjelek-jelekkan, udah. Emang udah jelek duluan gimana, Mbak? Puji Tuhan ya, Bapak. Puji Tuhan. Jadi buat saya itu kan. Orang Kristen jelek-jelekan saya. Apalagi yang bukan Kristen udah biasa aja gitu. Saya lahir Madura ya, Bapak. Kalau di Madura itu orangnya itu memang berantakan, saudara.
Katanya itu bersih ya saudara. Sebenarnya itu tak ada bersih saudara. Sudah kacar-kacir semua saudara sekarang. Makin banyak pondok pesantren makin banyak itu kiai-kiai di kampung saya itu hancur saudara. Ada yang mengandung di dalam pondok pesantren saudara. Ada anaknya dibuang luar pondok pesantren saudara. Coba bayangkan. Ada ini sudah mengandung saudara. Oh my god, apa itu semua halal saudara? Apa itu masih surga saudara? Kenapa semua saudara ini memanggil saya orang kafir? Nggak ada lagi surganya, hanya muslim saja yang masuk surga. Bagaimana saudara masuk surga? Karena apa saudara? Sudah sembahyang ya, sudah membayar fitrah ya. Apabila kita itu berbuat dosa, bayar fitrah, makan daging korban, itu dosa kita sudah habis ya saudara. Nggak ada saudara. Apabila kita makan itu semua saudara, kita dibuang ke jamban saudara. Banyak orang kita ini takut makan babi karena babi itu najis ya. Banyak yang takut makan babi najis. Banyak orang takut. Dulu kita pun takut saudara pegang anjing dan makan babi. Babi itu makan babi haram. Makan babu. Nyaman. Ya, Nggak nyambung anjing itu ya najis ya. Makan babu nyaman. Saudara-saudari, mungkin Anda semua sudah tahu ya saudara. Sekarang internet sudah kerja seluruh dunia. Mungkin sudah tahu, semua orang sudah angkat gambar. Mana satu yang salah, mana satu yang benar, saudara. Hanya berkata-kata, saudara. Oh, saya bersih, saya sembahyang. Oh, saya berpuasa, ya. Oh, saya makan korban. Oh, saya bayar zakat dan fitrah. Bukan itu semua. Tuhan bukan mau bayar itu semua, saudara. Bukan. Bukan, saudara. Pahami sedikit-sedikit saudara yang belum percaya kepada Yesus. Pahami saudara. Kalau saudara meninggal sebelum korban, bagaimana saudara? Bagaimana? Kalau kita belum makan itu daging korban, bagaimana saudara? Aku mau tanya. Lagi kalau perempuan itu ya di dalam Islam itu kalau datang bulan ya tak boleh pergi ke masjid, tak boleh bersembahyang ya. Kebanyakan di dalam dunia ini banyak manusia lahir anak itu ada orang yang meninggal. Waktunya itu saudara masih belum bersih, belum adus lagi ya, belum dibersihkan badannya. Bagaimana saudara? Pikirlah saudara. Pikirlah sedikit-sedikit saudara. Sedikit-sedikit saudara. Carilah sedikit-sedikit saudara sebelum terlambat. Karena hidup kita itu hanya satu hari satu malam saudara. Kalau kita selamat ini malam, puji Tuhan. Kalau kita selamat besok, puji Tuhan. Ya saudara, sebelum terlambat, bertaubat saudara, jangan berbuat dosa saudara. Jangan dibodohin saudara dengan ulama-ulama, ustadz-ustadz. Oh, kamu kalau sudah buat zina makanlah ini daging korban, nanti dosamu semua dihapuskan. Habis makan daging buat dosa lagi, makan habis daging buat dosa lagi. Sampai kapan saudara dosanya mau dihapuskan? Sampai mati dosanya dibawa saudara. Bagaimana saudara? Bagaimana saudara? Saya seorang anak tak sekolah, seorang perempuan tak belajar tinggi, tapi Tuhan Yesus sudah mengurapi semuanya saudara. Untuk cerdas, untuk menengok ya, untuk melihat, untuk mendengar, untuk berkata-kata saudara. Iya saudara, saya tak sekolah saudara. Saya mau pergi sekolah ya, mau habis sekolah itu, aku baru dari pasar jualan singkong ya, pisang, nangka. Karena di rumah saya itu banyak pisang dengan singkong dengan nangka, saudara. Seragam saya itu penuh dengan getah, saudara, mirah-mirah. Karena 4 pagi aku sudah pergi ke sawah, saudara. Jalan kaki, saudara, dengan ibu saya untuk mau makan, saudara. Saya memang nggak tahu. Guru saya ya,
Selalu dipukul saya, saudara. Tangan saya selalu dipukul dengan guru saya karena aku selalu lambat pergi ke sekolah. Saudara, saya memang bodoh. Betul, saudara, aku memang bodoh. Tapi saya bersyukur, saudara, sekarang itu Tuhan sudah mengurapi semua. Mempunyai kekudusan, kecerdasan, walaupun pendidikan di sekolah madrasah dengan di SD. Saudara, saya kerjanya di kampung itu kerja hari-hari, saudara. Untuk tolong ibu saya. Kalau nggak kerja, saudara, ibu tutup itu dapur saya nggak makan, saudara. Saya tak tipu, saudara. Pergi ke rumah kawan saya, menengok itu TV ya. Ibu saya dipukul, saya pukul hari-hari, saudara. Harus saya cari air, harus cari saya kayu, harus masak, harus semuanya harus saya bekerja, saudara. Di rumah saya itu saya 2 orang dengan ibu saya. Nomor 1 sudah dikiai, sudah diambil ya. Nomor 2 sudah kawin, 1 sudah kerja di Surabaya. Akulah hari-hari diginiin deh sama ibu. Tapi walaupun ibu saya, saudara, walaupun dia tak bagus dengan saya, walaupun dia tak sayang sama saya, tapi saya sayang dengan mereka, saudara. Saya selalu berdoa. Saya selalu berdoa dalam nama Yesus. Saya minta dengan Tuhan Yesus, datanglah kepada dia, selamatkanlah dia. Karena mereka tak tahu sebenarnya. Mereka itu dalam kesesatan. Bukan saya yang sesat, saudara. Mereka masih stres, masih sesat, saudara. Puji Tuhan, saya stres dalam nama Yesus Kristus, saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Ya, puji Tuhan. Kamu semua ini yang belum percaya kepada Yesus ini, memang kamu semua itu sangat benci dengan saya. Tapi saya bukan benci dengan Anda. Saya mencintai Anda. Saya memaafkan Anda. Saya berdoa Anda akan hidup bahagia dan Tuhan memberkati Anda semua sekeluarganya. Dan Tuhan menjaga kamu dengan makan minumnya, dengan kesehatannya dalam nama Yesus. Inilah kepercayaan saya. Amin, oi, amin. Amin, haleluya. Amin. Itulah dari Ibu Ustadz Price. Iya. Iya, haleluya. Abang yang saya yang pertama itu sangat marah dengan saya, saudara, karena adiknya yang perempuan itu satu Madura ya, yang penuh dengan kiai, dengan ulama di sana itu sudah memalukan, saudara. Kenapa malu, saudara? Kenapa malu? Sedangkan saya bukan ambil suami orang, bukan mencuri, bukan membunuh ya saudara, bukan menipu. Sedangkan adiknya sendiri buat dosa, tapi mereka itu nggak malu, saudara. Janji uang, saudara. Uang masuk, semuanya halal, saudara. Kalau saya, saudara, sebagai orang kafir, uangnya pun kafir. Inilah, saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ya saudara. Tuhan memberkati semua yang ada di mana-mana ya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan ya, anaknya yang dibenci ini Tuhan Yesus sudah menyelamatkan. Amin. Maaf sayang, saya tak tahu kalau data-data. Sayang, saya masih bodoh, sayang. Saya masih bodoh ya. Ini cuman simple-simple saja saya. Hajar dengan kesaksianmu, hajar. Kalau saya untuk pakai data itu, saya jangan tanya saya pakai data. Tapi data saya di sini, sedikit-sedikit ya dari sini. Di sini, ya kan? Ya. Dan di sini. Dengan perbuatan lah. Banyak orang yang ada data tapi tak memahami, saudara. Hanya apa, saudara? Oh, hanya Allah yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Kalau Allah yang tahu, kenapa kita baca? Saya baca, saudara. Kadang-kadang saya ada waktu saya baca. Karena ini memahami. Derek memahami, saudara. Derek mengajarkan saya untuk memahami, saudara. Ini. Alkitab ini, saudara. Ini. Sorry ya, saudara. Saya ada 2. Satu ada di dalam mobil untuk pergi gereja. Tapi untuk di rumah, saudara. Ya.